Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita semuanya selalu berharap bahwa kita boleh berada di dalam sebuah situasi dan keadaan yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur pula bahwa sore hari ini kita boleh berada kembali dalam sebuah persekutuan online. Sebelumnya kita berada dalam format kebaktian keluarga atau persekutuan doa keluarga. Hari ini kita akan mulai dengan acara ngopeni hati. Biarlah hati yang menjadi pusat kehidupan kita senantiasa boleh terpelihara dengan baik, kita tata dengan baik, kita jaga dengan baik, sehingga kehidupan akan semakin terpancar dalam diri kita oleh karena berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil saat hening sejenak. Kita siapkan hati kita untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, oleh karena kasih setiamu-lah kami ada, kami bergerak, bahkan kami hidup dengan segala kebaikannya. Kami datang kepadamu dengan hati yang diliputi rasa syukur, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang telah melindungi dan memelihara kami sepanjang hari ini. Dalam segala situasi baru yang kami alami, kami tetap bisa menjalankan aktivitas kami. Bahkan kami boleh berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Kini tibalah waktunya untuk kami bersama-sama bersehati, memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah dan mengagungkan keagungan kuasa-Mu. Tuntunlah dan sertailah kami, sehingga pujian-pujian kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan mampukan kami untuk kami bersama-sama membuka hati kami untuk sebuah kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan, seraya kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan sabda Tuhan. Dengan sepenuh hati kita menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat Tuhan, bacaan kita dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti ingin berbahagia. Apalagi setelah sekian lama kita berada di dalam situasi dan kondisi stay at home ini, kita semuanya kemudian berharap bahwa situasi ini akan segera berlalu dan kita pun akan segera menyambutnya dengan sebuah kebahagiaan. Kata bahagia sendiri di dalam bacaan yang baru saja kita baca itu ada 3. Nah, berarti ini menjadi satu hal yang memang layak untuk kita perhatikan. Menjadi hal yang memang bisa dikatakan menjadi poin yang penting, yang perlu mendapatkan penekanan, dan tentu perlu juga untuk kita perhatikan. Semua orang ingin meraih kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang bisa menular, menjadi sesuatu yang bisa dirasakan juga oleh orang lain yang ada di sekitarnya. Kalau ayatnya yang ke-13 dikatakan berbahagialah orang, lalu kemudian ayatnya yang ke-18 juga di situ dikatakan maka ia akan menjadi sumber kehidupan atau pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan siapa yang memegangnya dikatakan turut berbahagia. Tapi mari kita mencoba juga untuk lebih jauh. Baik, bahwa kita mengingat kita ini butuh bahagia, dan semua orang yang kita jumpai yang ada di sekitar kita pun juga sangat merindukan kebahagiaan itu. Tapi mari kita juga melihat apa yang sebenarnya diharapkan oleh Salomo. Apa yang sebenarnya menjadi pijakan dan dasar sehingga seseorang itu dikatakan berbahagia. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Itu berarti bahwa Salomo mengatakan orang bisa berbahagia ketika ia mendapatkan hikmat. Hal ini mengingatkan kepada kita ketika Salomo dalam sebuah peribadahan yang ia lakukan, ketika Tuhan kemudian menyodorkan sebuah kesempatan untuk boleh meminta sesuatu. Maka Salomo mengatakan,
berikanlah hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, hati yang penuh dengan hikmat, sehingga bisa menimbang perkara, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan selanjutnya dengan hikmat itu ia bisa menghakimi, ia bisa memimpin kehidupan bangsa yang cukup besar, umat Tuhan pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hati yang mampu menimbang perkara, hati yang penuh dengan pengertian, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah hikmat. Sehingga kemudian dalam pengalaman kehidupan yang ia alami, betapapun ia menjadi seorang raja dengan segala kelimpahan kehormatan, dengan segala kelimpahan harta bendanya, justru dia mengatakan hikmat itu lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada permata. Harta-harta berharga yang menjadi dambaan banyak orang, harta-harta berharga bernilai tinggi yang selalu menjadi fokus perhatian orang, pengennya mendapatkan semuanya itu, pengennya meraih semuanya itu dengan baik. Tetapi justru Salomo mengatakan, hikmat itu jauh lebih bernilai daripada seluruh harta-harta itu. Kenapa? Karena sungguhnya dengan hikmat orang bisa melihat kehidupan ini dengan lebih menyeluruh, dan itu jauh lebih berharga daripada segala harta dan kehormatan yang Salomo telah ia miliki. Dia seorang raja, dia penuh dengan kekayaan, dia penuh dengan kehormatan, tapi dengan mantap dia menyaksikan hikmat lebih berharga daripada semuanya itu. Maka berbahagialah orang yang punya hikmat. Lalu yang kedua, dia juga mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berhikmat dikatakan ia memiliki umur panjang. Saya mencoba untuk memahaminya bahwa ketika saya punya cukup hikmat, saya punya cukup pengetahuan, maka saya bisa mengantisipasi segala sesuatu dengan baik. Saya bisa berusaha untuk memahami segala sesuatu itu dengan baik. Kemudian saya mengambil sikap, saya mengambil tindakan-tindakan yang tepat dengan segala situasi yang ada. Saya bisa lebih berhati-hati, saya bisa menjaga pola hidup saya, pola makan saya dengan baik. Saya bisa menjaga kesehatan saya juga dengan baik. Dan bukankah dengan demikian, kehati-hatian, sikap dan tindakan yang telah saya ambil berangkat dari sebuah hikmat, maka akan bisa menolong saya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ya, umur pun tentu akan lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang sembrono, dibandingkan dengan mereka yang sekadarnya saja menjalani kehidupan tanpa mengatur pola makan, tanpa mengatur pola hidup, tanpa mengatur pola istirahat. Segala penyakit bisa datang, dan sewaktu-waktu dia pun juga bisa, maaf kata, meninggal. Orang yang lebih berhikmat akan memiliki umur kehidupan yang lebih panjang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian bagian yang ketiga dikatakan, jalannya penuh adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Poin yang ketiga, orang yang berhikmat, segala jalannya penuh dengan bahagia, segala jalannya penuh dengan damai sejahtera. Saya rasa ini bukan hanya sekedar harapan, tetapi inilah realitas kehidupan yang dipegang, realitas kehidupan yang dijalani dan dialami oleh mereka yang memiliki hikmat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kita lihat, orang yang memiliki hikmat, ia bukan hanya memberikan hidupnya untuk dirinya sendiri, tetapi ia akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang memegang padanya, dia akan memperoleh bahagia. Yang berpegang padanya, dia akan menjadi jalan kehidupan. Bukankah ini adalah satu hal yang indah, satu hal yang cukup baik? Hikmat
menjadi dasar bagi kebahagiaan saya. Tetapi kemudian dengan hikmat itu pula, kita akan menjadi kebahagiaan dan sumber kehidupan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita syukuri sabda Tuhan ini. Mari kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Karena itulah dasar untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang sejati, hikmat yang sesungguhnya untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap situasi dan keadaan yang ada menolong kami untuk semakin menambah pengetahuan kami, bahkan semakin menambah hikmat kami. Supaya ketika kami takut akan Tuhan, kami mampu terus menambah-nambahkan diri kami dengan hikmat yang terbaik. Dan kami mampu menjalani kehidupan ini. Apapun situasi dan keadaan yang ada, kami percaya dengan hikmat Tuhan, kami akan mampu menyikapinya dengan baik. Dan kami akan beroleh kebahagiaan dan menjadi kebahagiaan bagi sesama kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Menjadi pujian pengutusan kita, untuk kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan baik. Senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih hikmat-Nya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.